Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, antum perhatikan, Masya Allah, di bumi Andalusia terjadi mahakimut taftish. Setelah 4 abad, ya, yaitu tahun 1808, Perancis menguasai Eropa. Andalusia jatuh ke tangan Perancis. Ketika itu dia mencoba untuk menelusuri tempat pengadilan pembantaian kaum muslimin bawah tanah. Maka datanglah di suatu tempat sekolah dan tempat ibadah biarawati. Di sana ditemukan ruangan yang tidak ada apa-apa. Dikisahkan di sini, nanti antum baca secara lengkap. Setelah dicari lorongnya, ujungnya, semua tidak ditemukan apa-apa. Penyiksaan, ternyata dia sebelum pulang, sang kolonel hatinya merasa tidak enak, kemudian ingin terus memeriksa. Salah satu anak buahnya mengatakan, komandan, ada sesuatu yang mencurigakan. Saya tidak akan keluar dari biara ini sebelum saya membuka karpet. Ya, satu karpet tempat ibadah tersebut yang sangat bagus sekali. Ya, bukan karpet ya. Apa namanya? Permadani. Setelah dia ambil, kardinalnya mengatakan, "Tua, wahai Tuhan, tidak usah dibuka. Ini nggak ada apa-apa." Tapi mukanya semakin kecut. "Saya tidak akan keluar dari sini sebelum saya
membuka karpet ini, dibuka, kemudian diperintahkan anak buahnya untuk menyiram air. Saya curiga di bawah ini ada ruangan-ruangan. Ternyata betul, setelah disiram, air masuk ke dalam. Nah, inilah yang kita cari, berhari-hari kita ketemu. Betul, disitulah pintu yang hanya berukuran 1 meter kali 1 meter. Ternyata setelah masuk, ruangan luas. Ditemukan di sana, Masya Allah Pak, berserakan tulang-tulang manusia. Tempat penyiksaan kaum muslimin dulu yang masih tersisa dari Andalusia di Eropa. Ada di antara mereka yang disiksa, dimasukkan ke dalam satu tempat ruangan yang hanya cukup tubuh manusia. Dibiarkan sampai mati. Ada yang disuruh berdiri. Dan ketika saat ditemukan tersebut, masih beberapa orang yang ditemukan masih hidup. Yang dipenjara ketika itu kira-kira antara 14 sampai 70 tahun, dari laki perempuan. Coba bayangkan. Dan dia temukan setelah penyusuran alat-alat penyiksaan yang dia bilang, seumur hidup saya tidak pernah saya lupakan, membikin saya mual dan muak ketika mengingat itu semua, dan bulu kudus saya merinding. Di mana ada alat pas untuk kepala, dimasukkanlah kepala ke dalam alat tersebut, kemudian ditetesin air dingin sampai dia itu bertahun-tahun sampai meninggal. Akhirnya banyak di antara mereka yang gila. Yang lebih parah lagi, kotak itu di dalamnya isinya pisau-pisau, dikencetkan kepala mereka. Dan akhirnya meninggal, dibuang. Dan seterusnya. Inilah mahakimut taftish. Kalau antum baca, wallahi tidak akan pernah bisa tidur. Limisli hadza yadubul qalbu min kamad. Dengan inilah hati ini remuk redam. Kalau hati ini ada iman dan Islam, Islam dan iman. Ya. Ya. Yang paling parah, hadirin sekalian, dilanjutkan. Mereka memiliki alat-alat semacam penyobek, digunakan untuk menyobek payudara perempuan. Ya. Yang sebelumnya diperkosa, sebelumnya dihilangkan kehormatannya, kemudian mereka disobek. Kemudian setelah itu kepalanya digencet dengan alat tersebut. Ini bukan ngarang, ini bukan cerita yang ada di film karton yang dilakonkan oleh Ipin Upin atau dilakonkan oleh SpongeBob. Tapi ini adalah fakta sejarah yang disembunyikan orang Eropa, yang tidak pernah disampaikan oleh orang Eropa. Umat Islam pun jarang yang mengetahui ini, kecuali yang telah dirahmati oleh Allah. Dan gak usah jauh-jauh, antum kemarin lihat bagaimana sadisnya kaum budak ya, kaum budak menyiksa orang-orang Rohingya. Antum melihat sedikit gambar-gambarnya bagaimana. Antum menunggu seperti ini baru sadar, melek realita umat Islam. Hadirin sekalian, kebencian Barat terhadap Islam sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bahkan para pengamat sejarah mengatakan di dalam hubungan antara Barat dengan kaum muslimin ditemukan adanya kebencian yang mendalam dalam dada orang-orang Barat, hingga sampai puncak. Makanya dari sekalian, ketika isu teroris yang dituduh Islam, yang dicurigai nama-nama Islam, kita masuk ke Eropa bawa jenggot, Masya Allah, lototnya nggak kedip-kedip. Iya, apalagi jilbab panjang, diadakan
tes screening yang sangat-sangat lama, itu pun hasilnya nggak boleh masuk. Untuk mendapatkan visa ke Amerika susah. Apa masalahnya? Apakah mereka itu manusia, kita bentuknya tidak sama? Kita semua turunan Adam, kita manusia. Mereka hanya menemukan satu hal, yaitu Islam. Makanya tidak salah ancaman Islam terhadap Barat. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Akhirnya antum lihat, masjid-masjid mereka robohkan. Ketika saat pasukan salib sanggup merobohkan kekuatan Islam di Andalusia, yang memimpin negeri Islam ketika itu dari, sebetulnya Islam sudah masuk tahun 75, berdiri sebagai suatu pemerintahan tahun 175, kemudian rontok, ya, kemudian dikuasai oleh Eropa tahun 1400-an, ya. Sejak itulah mereka menguasai negara Islam. 1492 hampir 3.500.000 kaum muslimin diusir. Itu berarti kan, yang tidak mau dibunuh dengan cara dibakar. Makanya ahli sejarah di antara Ibnu Athir, begitu juga Ibnu Katsir, dan juga penulis-penulis lain, kalau sudah menulis peristiwa ini semuanya menangis. Sampai sang penyair mengatakan, limisli hadza yadubul qalbu min kamadi in kana fi qalbi islamu wa imanu. Melihat kenyataan seperti ini, hati remuk redam kalau di dalam hati ini masih ada Islam dan iman. Nanti kita akan sebutkan bagaimana mereka mengadakan mahakimut taftish, ya. Jadi masjid-masjid dihancurkan, fasilitas-fasilitas Islam dihilangkan, tanah dan juga rumah direbut. Antum lihat juga, nggak usah dulu, sekarang di Palestina, yang dulu 100% tanah milik Palestina. Kemudian ketika sekarang Yahudi datang meminta 20%, tidak dikasih. Setelah perang mereka menang tahun 1967, yang awal perangnya tahun 1948, ya, Jenderal Lenby menyatakan dengan tegas, sekarang Palestina sudah milik orang Yahudi. Sampai hari ini Palestina mereka kuasai, dan hanya 20% milik orang Palestina. Tanahnya diambil, rumahnya diambil dengan paksa. Antum lihat di kota Urshalim, di dalam bahasa Ibraninya dan bahasa Latinnya Yerusalem, dalam bahasa Arabnya Baitul Maqdis, hilang sekarang. Orang-orang Palestina tersisa pun sekarang KTP-nya adalah Israel. Masjidil Aqsa mereka kuasai, dan mereka sesumbar. Kita mengadakan perang salib bukan untuk merebut Palestina, tetapi menghancurkan Islam. Ini fakta sejarah. Memang sejarah itu banyak dilupakan orang. Ya, jas merah itu yang dikatakan Soekarno itu benar. Jangan melupakan sejarah. Orang Indonesia ini paling nggak suka belajar sejarah. Makanya mata pelajaran di sekolah yang paling gak disukai apa? Sejarah. Lu jangankan sekarang ini sejarah Wali Songo yang hidup antara abad 15-16. G30 SPKI yang kemarin aja sudah hilang dari peredaran. Banyak terjadi polemik. Bagaimana nasib perang Jawa? Perang Sabil yang dikomandangkan oleh Diponegoro, perang Sabil yang ada di Sumatera yang ditabuh genderangnya oleh Imam Bonjol, di Aceh oleh umat Islam, hilang begitu saja di tengah umat Islam. Padahal hadirin sekalian, katanya Ibnu Khaldun, sejarah itu ilmu mazhab, keilmuan yang paling bergengsi, paling bergengsi.
Kenapa? Karena semua ilmu butuh sejarah, tapi sejarah tidak tentu butuh semua ilmu. Contoh sekarang, ahli tafsir tidak akan bisa menjadi ahli tafsir handal dan hebat kalau tidak menguasai sejarah. Bagaimana bisa menjadi ahli tafsir yang hebat kalau tidak mengetahui sejarahnya Zulkarnain, sejarahnya nabi-nabi dan rasul-rasul, sejarahnya sekarang ini ada Nabi Sulaiman dan kerajaannya, Balkis dan kerajaannya. Nggak mungkin. Sampai matematik aja butuh ilmu sejarah. Ketika kita bicara teori Al-Jabbar, siapa Al-Jabbar? Butuh nggak sejarah? Makanya jangan malas belajar sejarah.